Jadi anak-anak itu kadang sholat itu hanya untuk ritual genepan aja, nggak paham itu. Jadi telat 2 rakaat salam ya ikut salam itu karena memang dia tidak memahami. Ya di sini penting sekali peran seorang guru atau orang tua memberikan bekal anaknya tentang ilmu fikih atau ilmu agama. Jadi sholat itu adalah inti ibadahnya orang Islam selaku kaum muslim. Jadi disebutkan bahwa man taroka sholat itu orang yang meninggalkan sholat itu sama saja dia merobohkan agama. Orang yang mendirikan sholat akan sama halnya mendirikan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bicara, senang sekali kami kembali menyapa Anda semua dalam acara Penyuluh Bicara, menebar hikmah, merajut harmoni, podcast Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Rembang. Oke sahabat bicara, tak terasa kita sudah memasuki bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang istimewa, yang mana di dalamnya terdapat peristiwa besar yaitu Isra Mi'raj. Untuk membahas lebih dalam tentang bulan Rajab, sudah bersama kita di sini Bapak Sujadi, penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Sumber. Assalamualaikum Bapak Sujadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ya, Sehat. Terima kasih Bapak berkenan hadir di acara Penyuluh Bicara. Kita hari ini akan membahas tentang bulan Rajab. Oke, kita akan lebih dalam membahas bulan Rajab bersama Bapak Sujadi. Menurut jenengan bagaimana tentang bulan Rajab? Apa sih sebetulnya makna dalam bulan Rajab ini? Dan apa saja sebetulnya, kan katanya bulan Rajab ini adalah bulan pemanasan ya Pak, bulan persiapan menghadapi bulan Ramadan, di mana di situ kita harus menata hati, menata pikiran seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun rekan podcast di Pari, Kabupaten Rembang yang saya muliakan. Pertama saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, teman-teman di Pari, sehingga saya bisa hadir di ini kesempatan. Hari ini kebetulan temanya tentang bulan Rajab, atau di situ dapat peristiwa Isra Mi'raj ya. Kalau kita ingat bahwa bulan Rajab itu memang adalah bulan yang termasuk Ashhurul Hurum atau bulan 4 bulan yang mulia. Tidak salah itu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan satunya di bulan Rajab. Sehingga keistimewaan di bulan Rajab itu pasti ada karena sudah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kebetulan tahun ini kita bersamaan dengan awal tahun Masehi, yaitu Tahun baru ya Pak? Tahun baru. Itu kalau tidak salah nanti waktu 27 Rajab itu tanggal 16 Januari, seingat saya. Sehingga momen yang kebetulan bersamaan ini perlu kita dalami, perlu kita renungi apa aja yang perlu kita ingat, apa aja yang perlu kita ambil hikmah dari peristiwa bulan Rajab. Pemirsa sekalian yang saya muliakan, bulan Rajab tentu tidak lupa dan yang teringat di pemikiran kita adalah tentang adanya peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kala waktu itu beliau atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalau perintah-perintah di agama itu
selain sholat itu lewat wahyunya lewat malaikat Jibril, Mbak. Seperti perintah sedekah, perintah haji, perintah berbuat baik kepada mukmin yang lain, itu lewat wahyunya lewat malaikat Jibril. Akan tetapi untuk perintah sholat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menghendaki Nabi Muhammad menghadap ke beliau. Jadi ini tentunya agak istimewa karena cikal bakal peristiwa ini akan menjadi latar belakang umat Islam. Latar belakang apa? Kita diperintahkan menjalankan sholat 5 waktu yang kita kerjakan sampai saat ini. Walaupun dulunya jenengan ingat berapa waktu dalam sehari malam sebelum 5 waktu itu? Sebetulnya Iya, dari sebetulnya kan aslinya 50, dari sana 50 ya. Nggih. 50 waktu sehari semalam. Nah itu kan apa aja yang kita hikmahnya. Kalau kita lihat 5 kali dalam sehari semalam itu, saya kira kalau umat Islam menjalankan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh pastinya akan terasa ringan kalau dibanding sebelumnya yang 50. 50. Andaikan saja kok masih 50 waktu seperti apa? Nah, seperti itu Mbak. Jadi, Gak sempat kerja ya, Pak. nggak sempat kerja. Makanya kita ya bersyukur alhamdulillah waktu yang asal mula 50 menjadi 5 waktu ini. Akan tetapi di situ diterangkan bahwa walaupun 5 waktu pahalanya tidak kurang dari yang 50. Oh, berarti sama nggih, Pak? Iya, sama. 50 sama 5 nggih. Iya, Udah ada. pahalanya tetap sama. Itu tetap sama karena mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Pak. Nggih, Jadi ada luar peristiwa biasa. besar di bulan Rajab. Ini adalah peristiwa perintah Nabi secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat 5 waktu. Seperti itu. Nggih, saya kita rasa juga ini adalah wahyu yang berbeda begitu, di Iya, mana betul. biasanya lewat malaikat Jibril begitu ya, Iya. Pak. Oke. Istimewa. Jadi luar biasa. Jadi Nggih. untuk menjalankan 5 waktu sebetulnya sangat ringan daripada kita harus yang awal 50 begitu, 50. nggih. Iya. Itu yang ada di dalam peristiwa besar yang ada di dalam bulan Rajab ya Pak. Jadi mungkin bisa Pak jadi berikan kepada kami sebetulnya makna yang lebih mendalam lagi tentang Isra Mi'raj seperti itu, yang mana dia terjadi di bulan Rajab seperti itu Pak. Ya, baik. Makna Isra Mi'raj selaku kaum muslimin kita semua sudah memaklumi bahwa Isra Mi'raj tadi sudah saya sebutkan adalah inti atau asal muasal kita menjalankan tugas utama sebagai orang Islam. Karena di agama-agama lain itu tidak ada kewajiban sholat. Misalkan jenengan beragama Hindu atau Buddha itu tidak ada sholat. Kalau ibadahnya ada, tapi sholatnya tidak ada. Kalau di agama lain punya Tuhan, ada, kita juga punya Tuhan. Tapi kalau sholat itu yang membedakan antara umat Islam dan umat yang lain. Kalau sholat itu agama lain tidak ada. Jadi sholat itu adalah inti ibadahnya orang Islam selaku kaum muslimin. Jadi disebutkan bahwa man taroka sholah itu orang yang meninggalkan sholat itu sama saja dia merobohkan agama. Orang yang mendirikan sholat akan sama halnya mendirikan agama. Jadi kekuatan seorang muslim itu terletak pada sholat 5 waktu yang dikerjakan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa amal pertama yang akan dihisab di yaumil kiamah atau di hari kiamat adalah tentang kaum muslimin tersebut cara mengerjakan sholat. Apakah itu dibikin nyantai atau dibikin serius atau dibikin ya sak penake. Jadi karena orang beragama itu kadang cara memahaminya beda-beda menurut ilmunya masing-masing. Jadi misalkan jenengan punya teman punya kesibukan apa, ditanya kok enggak sholat, aku sedang sibuk. Jadi dia cara pemahaman agamanya kurang. Jadi sesibuk apapun
umat Islam berkewajiban sholat. Bahkan kalau perlu sholat itu nggak bisa berdiri ya harus dengan duduk. Ya toh Mbak ya? Iya. Dengan duduk nggak bisa, bisa dengan berbaring. Oh, dengan berbaring nggak bisa, bisa dengan tidur terlentang, pakai kedipan mata. Iya. Dalam hati pun masih bisa mengerjakan Pakai isyarat sholat. gitu Iya, Pak. masih bisa. Isyarat. Kecuali kalau sudah nggak bisa apa-apa baru disolati gitu Mbak ya. Makanya jadi itu memang benar-benar perintah yang tidak bisa ditinggalkan. Nek wong desa kadang nek digawe anu Mbak. Orang tok adus, orang tok wudu di nek udan. Jadi nggak seperti itu. Jadi kita sebetulnya harusnya ya tetap eksis perintah Tuhan selalu kita kerjakan, jangan sampai meninggalkan dalam keadaan apa. Di perjalanan juga ada ketentuannya ya. Jadi musafir ada ketentuan, sakit ada ketentuannya. Seperti itu Pak. Ada rukshohnya nggih Pak. Saking pentingnya mengerjakan sholat. Seperti itu. Yang kebetulan tahun ini kita barengan dengan tahun baru. Tahun baru. Tahun baru ini kalau orang rata-rata memikirkan kembang api, ya, nenek kita sebetulnya ya momen yang sama kita maknai dengan bagaimana cara kita berhijrah dari tahun yang lewat ke tahun yang akan datang. Ini berarti memberikan pelajaran kepada kita untuk mengintrospeksi diri, mereview apa yang sudah terjadi setahun yang lalu dan yang akan datang ke depan. Mari kita mulai dengan hal-hal yang baik, jadi tandai dengan perbuatan yang baik setahun ke depan. Kebetulan momennya sama ya, Pas banget nih Pak. Iya Pak. Mana kita di pergantian tahun kita juga memperbaiki niat, memperbaiki sholatnya lebih rajin, mungkin seperti itu. Apalagi ini ya Pak, kalau tahun baru itu kan kadang orang menunggu momen di jam 12 malam gitu ya Pak. Kadang kan orang karena menunggu kembang api sampai jam 12 malam, akhirnya tidurnya larut malam begitu. Jadi banyak anak-anak muda nih Pak, bagaimana cara menghadapi di balik euforia tahun baru, tapi mereka akhirnya nanti subuhnya kelewat seperti itu, ya Pak. Ataupun mereka kalau kelewat, bagaimana cara menggantinya seperti itu, atau cuman ditinggalkan, atau bagaimana? Bagaimana kita menurut jenengan kita memberi memberi pemahaman untuk anak-anak yang masih jiwanya jiwa-jiwa muda yang masih bisa mau merayakan tahun baru dan lain-lain, akhirnya lewat begitu subuhnya seperti itu. Ya, kalau kita pahami, kalau kita amati, memang yang namanya kaum muda Mbak ya. Jadi anak muda itu punya komunitas tersendiri, punya prinsip tersendiri. Jiwa-jiwa muda gitu ya Pak. Masih kental banget. Sehingga kita kebetulan ini kita selaku penyuluh agama, di samping di kecamatan-kecamatan kita memberikan penyuluhan di komunitas gitu, untuk tambahan pemahaman tentang agama. Bahkan di sekolah-sekolah alhamdulillah juga programnya banyak sekali, dan kebetulan bentar lagi Ramadan itu juga ya perlu sekali Mbak ya. Perlu ya. Karena memang anak sekarang dalam belajar agama indikasinya agak kurang banget. Jadi sehingga pengamalannya kurang sekali tentang agama. Adapun kalau di malam tahun baru kegiatan yang tanda kutip seperti itu ya, kalau orang tua sih nggak mikir Mbak ya. Karena itu saya kira menurut di kalangan jangan ada sia-sia lah ngapain ya. Tapi mereka punya komunitas, mereka punya hati yang kepingin seperti itu di komunitasnya. Nggak apa-apa, sepanjang dalam beragamanya itu tetap masih memahami. Artinya kalau keadaan seperti itu dilanjutkan tiap tahun atau setiap tahun kejadian seperti itu, maka kita pun harus ditambah dengan pemahaman yang rutin juga. Jadi sampai mereka memahami. Kalau masalah sholatnya nanti mungkin tertunda atau lupa,
ya tetap kita berikan pemahaman seperti itu. Karena pengamalan itu bersumber dari keyakinan jiwanya, Mbak, kesadaran anak. Jadi cah nom ini diomongin kadang ya masuk, kadang ya ora. Seperti itu ya. Jadi anak-anak ya gimana lagi. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang anak muda zaman sekarang ya Pak, Iya. kan anak itu diwajibkan katanya umur 7 tahun, kalau nggak mau ya harus dipukul, Oh, iya. seperti itu. Untuk Ya. pembelajaran. Bahkan fenomena zaman sekarang ini Pak, kadang ada yang belum terlalu memahami fikih atau hukumnya. Kadang ada yang telat dalam jamaah seperti itu, yang seharusnya 4 rakaat tapi ternyata kan karena telat begitu. Karena telat dia cuma dapat 2 rakaat begitu. Iya. Kan ada beberapa anak yang mungkin belum ada bekal begitu. Jadi mereka imamnya salam, game pun ikut salam. Ternyata rakaatnya kurang seperti itu. Pripun jenengan? Ya disinilah makanya penting sekali ilmu agama itu diberikan kepada anak sejak dini. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah ada sih di sudut-sudut perkotaan, pedesaan, sudah ada forum-forum keagamaan seperti madrasah diniyah, TPQ ataupun yang lain, sekolah-sekolah non formal sekali di musola, sehingga anak-anak itu bisa mempunyai pemahaman tambahan tentang ini. Kalau nyagerke di sekolah formal mungkin ilmu agama atau kajian-kajian tentang fikih itu kurang. Beda kalau mungkin di pesantren, itu punya pesantren sangat kental sekali ya, anak-anak otomatis mengikuti. Tapi kalau daerah-daerah yang jauh dari pesantren mungkin kurang sekali. Sehingga apa yang jenengan katakan seperti tadi betul sekali. Jadi anak-anak itu kadang sholat itu hanya untuk ritual genepan aja, nggak paham itu ya. Jadi telat 2 rakaat salam ya ikut salam, itu karena memang dia tidak memahami. Ya di sini penting sekali peran seorang guru atau orang tua memberikan bekal anaknya tentang ilmu fikih atau ilmu agama. Nah dari itu untuk tambahanlah kita selaku penyuluh agama, ya saya harap bisa memberikan materi tambahan. Alhamdulillah programnya kan sudah banyak, yang di SD ada MOU juga, yang di SMP bahkan di SMA itu bisa diberikan faktor-faktor pelajaran tambahan selingan, walaupun mungkin temanya nggak apa-apa, nanti untuk tambahan pembelajaran anak karena sangat minim sekali. Saya di SMP itu takok biasa loh Mbak, apa leh Mas apa sholat duhur nanti tambah boten nggih, kadang-kadang Pak sering biasa tenan Mbak. Jadi padahal sebetulnya itu kewajiban itu yang notabene memang non agama. Yang di MTS saja saya tanya seperti apalagi yang non agama. Biasa seperti itu. Jadi kalau sholat subuh seperti apa saya tanya, pernah sholat subuh enggak? Kalau ada yang membangunkan ya sholat Pak, enggak ya enggak. Jadi itu kan berarti pemahaman bukan karena dia paham agama sama sekali. Jadi masih nol sekali, sehingga perlulah untuk tambah-tambahan dari kita selaku penyuluh agama. Okay. Yeah. Selain kita sebagai penyuluh agama, sebetulnya kita bahwa sekarang itu sadar, Kementerian Agama itu sangat open Pak terhadap madrasah diniyah, open terhadap TPQ, pondok pesantren, dan kita tuh sadar begitu pentingnya peran Madin, TPQ ke dalam pengetahuan anak-anak kita gitu. Yang penting akhir-akhir ini yang sering MOU dengan sekolah-sekolah formal itu udah bagus itu. Jadi memang untuk materi tambahan ilmu agama penting sekali. Bagus itu. Meskipun sebetulnya SMP ini sudah telat gitu Pak. Sudah telat, harusnya untuk penanaman pendalaman ilmu-ilmu agama itu kan harusnya kalau dari kecil itu kan enak ngoten. Kalau kita sudah SMP atau SMA atau itu kan kita
ngerasanya telat Sudah begitu agak nggih Pak, agak telat tapi daripada tidak sama sekali nggih Pak. sudah agak kewalahan wong tua. Nggih, makanya kita sebagai penyuluh agama banyak Iya. kita didorong untuk MOU terhadap sekolah-sekolah SMP, Iya. SMA yang mana sebetulnya itu sangat penting Iya, seperti betul. itu. Ini ada mungkin untuk penutup kita untuk perbincangan kita tentang Isra Mi'raj khususnya di sholat ini Pak. Ada pertanyaan terakhir dari kami atau mungkin ada pesan dari jenengan. Yang pertama silahkan jenengan kasih saran atau pesan untuk khususnya untuk masyarakat, dan yang kedua adalah khususnya untuk remaja seperti itu. Bagaimana pentingnya kita dalam menjalankan sholat yang mana katanya tiang agama seperti itu. Oke. Ya, baik. Sholat adalah memang benar-benar ruh inti dari agama Islam. Jadi saya sangat berharap sekali selaku pemeluk agama Islam untuk dengan khusyuk, dengan rajin menjalankan sholat atau ibadah sholat 5 waktu. Karena di dalam sholat sendiri itu selain untuk kegiatan ritual, sholat itu sangat mengandung kegiatan atau inti yang sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan lihat dari perbuatan atau apa yang dikerjakan saat sholat itu kan mencerminkan dari berbagai tingkatan. Jadi mulai berdiri, rukuk, sujud, dan ini di sisi kesehatan banyak sekali. Jadi saya harap masyarakat jangan memaknai bahwa sholat ini untuk ritual agama, enggak. Ritual agama ya, tapi itu sangat baik sekali, terutama bagi kesehatan. Orang bersujud itu darah bisa mengalir ke otak karena posisi kepala di bawah, seperti itu ya. Ajaran-ajaran yang dibawa dalam gerakan-gerakan sholat itu mengandung makna banyak sekali, sehingga saya berharap selaku penyuluh agama berharap kepada kaum muslim muslimat dan pendengar semua bahwa sholat 5 waktu bukan hanya sekedar ritual, akan tetapi adalah keyakinan spiritual yang perlu kita jalankan, karena sholat adalah ruh daripada agama Islam, sehingga maju berdiri atau robohnya agama kita adalah tergantung pada kita cara mengerjakan sholat 5 waktu, sehingga nanti kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, karena pertanyaan pertama adalah tentang sholat 5 waktu. Doakan semoga selamat nanti di akhirat, amin, seperti itu. Makanya kita penting sekali ya Pak, ya. Sebetulnya Isra Mi'raj ini adalah momen yang luar biasa, peristiwa yang besar, yang mana di sini perintah sholat itu pertama kali diturunkan seperti itu ya Pak. Dan delalah sholat itu merupakan hisab yang pertama, Pak. Makanya di bulan Rajab ini luar biasa, dan kita pemanasan bagaimana kita nanti menghadapi bulan Ramadan. Ya, Rajab, Saban, dan Ramadan. Betul. Berurutan. Ya Pak. Terima kasih Pak Jody. Ini di penghujung acara kita di Penyuluh Bicara. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk acara ini. Semoga kita lebih baik lagi di tahun depan, karena momennya pas di tahun baru begitu ya. Oke, terima kasih Pak Jody atas waktunya. Semoga perbincangan kita kali ini membawa hikmah seperti itu. Banyak sekali pesan yang kami tangkap tadi. Semoga kedepannya kita lebih baik karena momennya kita di tahun baru ya Pak begitu. Jadi pas sekali sebetulnya gitu. Terima kasih, demikian sahabat bicara acara podcast bersama Bapak Sujadi. Matur suwun Bapak. Sampai jumpa di segmen selanjutnya dalam program Penyuluh Bicara podcast Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Rembang. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.